Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my friends, Tabikpun. Let me introduce myself. My name is Arlene Tariani Putri. I'm from Management 22DX with MPM 224111041. In this video, we will discuss about organizing in a changing global environment. Okay, let's get start to the material. Apa itu lingkungan organisasi? Lingkungan yaitu seperangkat kekuatan yang mengelilingi organisasi yang memiliki potensi untuk mempengaruhi cara operasinya dan akses ke sumber daya yang langka. Lalu ada domain organisasi, yaitu rentang barang dan jasa tertentu yang diproduksi organisasi dan pelanggan serta pemangku kepentingan lain yang dilayakinya. Oke, di sini ada bagian untuk organizational environment. Lalu ada lingkungan tertentu, yaitu kekuatan dari kelompok pemangku kepentingan luar yang secara langsung mempengaruhi kemampuan organisasi untuk mengamankan sumber daya, yaitu stakeholder luar masuk pelanggan, distributor, serikat pekerja, pesaing, pemasok, dan pemerintah. Organisasi harus melakukan transaksi dengan semua pemangku kepentingan luar untuk mendapatkan sumber daya untuk pertahanan hidup. Lalu ada lingkungan umum yang dimana kekuatan yang membentuk lingkungan tertentu dan mempengaruhi kemampuan semua organisasi dalam lingkungan tertentu untuk mendapatkan sumber daya. Lalu ada kekuatan ekonomi yang dimana faktor-faktor seperti tingkat bunga, keadaan ekonomi, dan tingkat pengangguran menentukan tingkat permintaan akan produk dan harga input. Lalu ada kekuatan teknologi yang dimana pengembangan teknik produksi baru dan peralatan pemrosesan informasi baru yang mempengaruhi banyak aspek operasi organisasi. Dan selanjutnya ada kekuatan politik dan lingkungan yang dimana mempengaruhi kebijakan pemerintah terhadap organisasi dan pemangku kepentingan mereka. Kekuatan demografis, budaya, dan sosial yang dimana usia pendidikan, gaya hidup, norma, nilai, adat, istiadat, rakyat suatu bangsa yang membentuk pelanggan, manajer, dan karyawan organisasi. Selanjutnya ada sumber ketidakpastian dalam lingkungan organisasi. Semua kekuatan lingkungan menyebabkan ketidakpastian bagi organisasi. Ketidakpastian yang lebih besar mempersulit manajer untuk mengontrol aliran sumber daya untuk melindungi dan memperbesar dominan mereka. Lalu ada kompleksitas lingkungan, yaitu kekuatan, jumlah, dan keterkaitan kekuatan spesifik dan umum yang harus dikelola organisasi, seperti keterkaitan untuk meningkatkan kompleksitas. Lalu ada dinamisme lingkungan, yaitu sejauh mana kekuatan dalam lingkungan tertentu dan umum berusaha sering waktu. Yang itu lingkungan yang stabil, kekuatan yang mempengaruhi pasokan sumber daya dapat diprediksi. Lalu lingkungan yang tidak stabil atau dinamis sulit untuk memprediksi bagaimana kekuatan akan berubah yang mempengaruhi pasokan sumber daya. Selanjutnya ada kelayakan lingkungannya, di mana sumber daya yang tersedia untuk mendukung dominan organisasi. Lingkungan mungkin buruk karena organisasi tersebut berlokasi di negara miskin atau di wilayah miskin suatu negara. Ada tingkat persaingan yang tinggi dan organisasi memperebutkan sumber daya yang tersedia. Lalu ada research dependent theory. Yaitu tujuan dari suatu organisasi adalah untuk meminimalkan ketergantungan pada organisasi lain, untuk menyediakan sumber daya, dan untuk menemukan cara mempengaruhi untuk membuat sumber daya yang tersedia. Selanjutnya ada suatu organisasi harus mengelola dua aspek dari ketergantungan sumber dayanya, yaitu harus memberikan pengaruh terhadap organisasi lain sehingga dapat mempengaruhi sumber daya, menanggapi kebutuhan dan tuntutan organisasi lain di lingkungannya. Lalu ada strategi antar organisasi untuk mengelola ketergantungan sumber dayanya. Ada dua tipe dasar saling ketergantungan menyebabkan ketidakpastian. Yang pertama ada saling ketergantungan simbiotik dan saling ketergantungan kompetitif. Organisasi bertujuan untuk memilih strategi antar organisasi yang menawarkan pengurangan paling besar dalam ketidakpastian dengan paling tidak kehilangan kendali. Lalu ada pengembalian ke reputasi yang baik. Reputasi keadaan di mana suatu organisasi ditunjung tinggi dan dipercaya oleh pihak lain karena praktik bisnisnya yang adil dan jujur.
Reputasi dan kepercayaan adalah mekanisme keterkaitan yang paling umum untuk mengelola saling ketergantungan simbiotik. Oke, see you attention, see you the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.